Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين jamaah hadirin dan hadirat rahimani rahimakumullah, segala puji bagi Allah kita limpahkan karena berkat limpahan rahmat hidayah serta pertolongannya kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul di masjid yang kita cintai ini dalam rangka wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, yaitu saling mewasiatkan di dalam kebaikan dan saling berwasiat di dalam menetapi kesabaran. Baik, jika pada minggu yang lalu kita sudah masuk pada hadis ke-21 ya dari syarah Arba'in An-Nawawi, maka pada hari ini kita masuk pada hadis yang ke-22. Untuk yang dapat hadiah minggu depan sekalian ya. Oh ini lupa saya. Al-hadits tsani wa 20. Hadis yang ke-22. An Abi Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sahabat yang mulia Abi Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari, semoga Allah meridhai beliau dan ayahnya, bahwa beliau berkata, ada seseorang bertanya kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Faqala, ya, orang itu berkata, ya Rasulullah, ara'aita idza shallaitu shalawatil maktubat wa sumtu ramadhana wa ahlaltu halala wa haramtu harama wa lam azid ala dhalika shay'an a'adkhulul jannah. Orang bertanya kepada Rasul SAW, wahai Rasul, bagaimana tanggapanmu? Bagaimana menurutmu apabila aku melaksanakan sholat wajib 5 waktu, ya, kemudian aku berpuasa di bulan Ramadan, kemudian aku menghalalkan apa-apa yang dihalalkan oleh Allah SWT, kemudian aku mengharamkan apa-apa yang diharamkan oleh Allah SWT. Walam azid ala dzalika syai'an. Kemudian aku tidak menambahkan darinya. Aku hanya melaksanakan yang wajib-wajib saja. Ya, salatnya yang wajib, puasanya yang wajib. Kemudian mengharamkan apa yang diharamkan, menghalalkan apa yang dihalalkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang tadi bertanya kepada Nabi, "A'adkhulul jannah?" Apa aku bisa masuk surga? Ya, kalau aku hanya melaksanakan yang wajib-wajib saja, tidak melaksanakan yang sunnah, ya. Apa jawab Nabi? Qala na'am. Ya, iya, ya, bisa. Qala, kemudian orang tadi menjawab, ya, wallahi la azidu ala dzalika syai'an. Demi Allah, aku tidak akan menambahkan sedikit pun dari yang wajib-wajib tadi. Ya, ini kata sahabat tadi kepada Rasul. Dan Rasul tidak mengingkari ucapannya. Ya, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Wa makna haramtul harama, ini perkataan dari Ibnu Hajar, Imam An-Nawawi. Ini ya, perkataan tambahan ini berasal dari Imam An-Nawawi.
Wa makna haramtu al-harama ijtanabtuhu. Ya, yang dimaksud dengan mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu menjauhi ya apa-apa yang dilarang tadi. Wa makna ahlaltul halala, dan makna ya menghalalkan apa-apa yang dihalalkan Allah yaitu fa'altuhu mu'taqidan illahu. Ya, melaksanakan apa yang diperintahkan yang dihalalkan tadi dan meyakini kehalalannya. Kemudian melaksanakan. Ya. Kemudian ya Syekh, ini saya lupa pensyarahnya siapa? Ya. Syekh Shalih Fauzan, ya, karena saya sering pakai kitab yang lain. Ini disyarah oleh Syekh Shalih Fauzan, beliau mengatakan hadzal rajulu qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang ini berkata kepada Nabi alaihi salatu wasallam, yas'aluhu, dia bertanya, ara'aita? Ya. Akhbirni ya Rasulullah. Maknanya kabari aku wahai Rasul. Ya. Ara'aita itu dalam bahasa Arab apa artinya? Sudah tahu ara'aita? Apakah kamu lihat? Ya, itu makna bahasanya. Ya. Tapi yang dimaksud di sini akhbirni ya Rasulullah. Kabari aku wahai Nabi. Ya, maksudnya perkataan sahabat tadi. Idza shalaitu shalawatil maktubat, apabila aku salat yang 5 waktu, yakni intasartu ala shalawatil khamsi wa lam atanaffal. Ya, maksudnya aku hanya melaksanakan 5 salat tadi. Ya. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Wa lam atanaffal. Dia tidak melaksanakan salat sunnah. Ya, rawatibnya tidak. Ya. Witirnya tidak. Duha juga tidak. Semua salat sunnah tidak dilaksanakan. Ya. Dia hanya melaksanakan 5 waktu. Ini kata sahabat. Ya. Wa sumtu Ramadhana, kemudian aku berpuasa di bulan Ramadan, yakni iktasartu 'alal fardhi wa lam asum tatawwu'an. Ya. Yaitu aku hanya berpuasa yang diwajibkan di bulan Ramadan dan tidak puasa sunnah. Ya, Senin Kamis tidak. Ya, dan puasa-puasa lainnya tidak. Hanya puasa wajib saja yang dilakukan. Wa ahlaltul halala, kemudian aku menghalalkan apa yang dihalalkan oleh Allah dan Rasulnya. I'taqadtu hillahu wa fa'altuhu. Aku meyakini kehalalannya, kemudian aku laksanakan. Ya. Wa tanawwaltul halala wa tamatta'tu bihi. Kemudian aku makan yang halal, menikmati segala hal yang halal. Wa haramtul harama, kemudian aku mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. I'taqadtu tahrimahu, ya, aku meyakini keharamannya. Wajtanatuhu a'adhurul jannah, ya, aku mengharamkan, meyakini keharamannya, kemudian aku tinggalkan. Kemudian dia bertanya kepada Nabi, kalau sudah aku lakukan tadi, sholat 5 waktu dijaga, puasa hanya di bulan Ramadan, menghalalkan apa yang dihalalkan, mengharamkan apa yang diharamkan, apa aku bisa masuk surga? Kata sahabat tadi. Ya, apa jawaban Nabi? Kalau Rasul, na'am. Ya, bisa. Tadkhulul jannah. Maksudnya kamu bisa masuk surga. Ya. Fahadal haditsu fihi anna man 'adda al-wajibat wal fara'id. Dalam hadis ini disampaikan bahwa siapa saja yang melaksanakan ya sesuatu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, faraidah, wa taraka al-muharramat, kemudian meninggalkan apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, waqtafa bil halali an ghairihi min al-makibi wal masharib al-muharramati, ya, kemudian dia mencukupkan dirinya dari yang halal-halal, kemudian ya meninggalkan semua yang diharamkan, baik makanan, minuman, hanya yang halal saja. Ya, fa innahu yadkhulul jannah, maka dia masuk surga. Masuk surga. Wallahu jalla wa ala qassama al-mu'minina ila 3 aqsamin. Allah Subhanahu wa taala membagi orang-orang beriman itu menjadi 3 kelompok. Al-awwal, yang pertama, zalimun li nafsihi, orang yang zalim terhadap dirinya, ya. Wa huwa alladhi yaqa'u fil ma'asi duna syirk. Orang yang senantiasa terjebak di dalam kemaksiatan, melaksanakan kemaksiatan, ya, tapi selain syirik. Ya,
Ya, contohnya pemabuk. Ya, dia sering mabuk-mabukan. Tapi alhamdulillah dalam masalah syirik dia tidak melaksanakan syirik tersebut. Ya, dia mukmin, ya, muslim mukmin, mungkin ada sholat yang ditinggalkan, ya, tapi maksiatnya jalan, ya, peminum khamar misalnya, mabuk-mabukan, atau yang ketagihan judi misalnya, judi, ya, atau orang yang menjadi pekerjaannya rentenir misalnya, ya, terjebak di dalam ribawi, atau pezina misalnya, ya, pezina, tapi dia masih disebut sebagai muslim, ya, mukmin, ya, naqisul iman, duna syirik, tapi tidak melaksanakan hal-hal yang berbau syirik, ya, masalah syirik dia tinggalkan. Fahada tahta masyiatillah. Orang seperti ini kata Syekh, ya, diserahkan, ya, tahta masyiatillah, terserah atas kehendak Allah SWT. Insya'a ghafara lahu, kalau Allah mau orang seperti ini Allah ampuni, ya. Wa insya'a, kalau Allah mau adzabahu, Allah azab dia. Walakin huwa min ahlil jannah, tapi orang seperti ini termaksud penghuni surga, kata Syekh, ya. Walau inna malahu minal jannah, meskipun pada akhirnya dia diazab oleh Allah SWT. Pemabuk, pejudi, pezina, ya, apalagi yang suka menyakiti orang lain dan malak dan sebagainya, perampok, pencuri, ya, dia akan diazab atas dosa-dosanya. Ya, diazab dulu. Pada akhirnya dia masuk ke dalam surga berkat keimanannya, ya, berkat keimanannya. Ya, ini selama dia apa? Tidak melaksanakan yang syirik-syirik, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa, qala ta'ala, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah, ya, mengampuni seluruh dosa. Ini orang yang pertama tadi. Allah ampuni seluruh dosa. Ya, ada satu dosa yang tidak diampuni. Apa itu? Syirik kepada Allah SWT. Ya, syirik. Ya. Makanya orang mengatakan dosa syirik kecil itu lebih bahaya daripada, ya, syirik kecil itu jauh lebih bahaya daripada dosa besar. Orang yang terjebak di dalam syirik kecil itu jauh lebih bahaya daripada orang yang terjebak di dalam dosa besar. Ya. Maka syirik ini dosa yang betul-betul harus kita waspadai. Ya. Kemudian yang kedua, kata Syekh, kalau tadi yang pertama, ya, orang ahlul maksiat, tapi dia beriman kepada Allah SWT. Yang kedua, wathani, wa huwal maqsud bi hadzal hadits, yang dimaksud dalam hadis ini. Ini pembahasannya. Yang kedua inilah yang dimaksud dalam hadis ini. Ya. Al-muqtasidul ladzi iqtasara 'ala al-fara'id. Ya, dia tidak bermaksiat, ya. Ini yang dimaksud tadi. Dia tidak bermaksiat kepada Allah, dia jauh dari haram-haram. Ya. Khamar tidak, judi tidak, berzina tidak, mengambil hak orang lain tidak, terjebak di dalam ribawi tidak. Seluruh dosa-dosa ditinggalkan sama dia, ya. Ditinggalkan sama dia. Walam ya'ti bin nawafil, akan tetapi dia tidak melaksanakan yang sunnah-sunnah. Ini salat sunnahnya tidak, puasa sunnahnya tidak, ya. Dia tidak lakukan, ya. Wa tarakal muharramat, tapi dia tinggalkan yang haram-haram. Wa iktafa bil mubahat, dia hanya mengambil sesuatu yang halal-halal saja, yang mubah, ya. Tapi dia tidak melaksanakan amalan sunnah, ya. Orang seperti ini di mana tempatnya? Di dalam surga. Ya. Yang ketiga, as-sabiqu bil khairat, orang-orang yang menyambut kebaikan, berlomba-lomba dalam melakukan amal-amal kebaikan. Ya. Wa huwa alladhi adda al-wajibat wal fara'id wan nawafil, yaitu orang-orang yang melaksanakan apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian tidak hanya yang wajib, yang sunnah-sunnah juga dilakukan. Salat-salat sunnah, ya, rawatibnya dilaksanakan.
sholat duhanya dilaksanakan, witirnya dilaksanakan, ya. Puasanya demikian, Senin Kamis, ya. Puasa sunnah-sunnah diamalkan olehnya, ya. Wa tajannabal muharramat, kemudian ditinggalkan yang haram-haram. Wa huwa alladhi adda al-wajibat, ya. Wa ba'da al-mubahati fa hadha fi a'la darajatil mu'minin. Orang seperti ini yang tadi melaksanakan yang wajib, melaksanakan yang sunnah, kata Syekh, ya, ini merupakan orang mukmin yang paling tinggi derajat di antara ketiga tadi. Semuanya mukmin, ya. Pelaku dosa besar mukmin, orang yang hanya melaksanakan yang wajib juga mukmin, ya. Ya, apa dalilnya? Yaitu firman Allah SWT dalam surah Fatir ayat ke-32. Kalau Allah Taala, "Faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairat." Ya, di antara mereka ada orang yang menzalimi dirinya tadi, yaitu orang-orang yang pelaku dosa besar tadi. Dia zalim terhadap dirinya. Kenapa zalim terhadap dirinya? Ya, karena dengan tindakannya tersebut justru dia akan diadab. Dia zalim terhadap dirinya, ya. Kemudian ada orang yang pertengahan, muqtasidun, yang tadi dia hanya melaksanakan yang wajib-wajib saja, ditinggalkan yang sunnah. Ini juga mukmin, masuk surga, ya. Wa minhum sabiqun bil khairat. Kemudian ada orang-orang yang menyambut kebaikan, melaksanakan yang sunnah, melaksanakan yang wajib. Dan ini yang paling tinggi derajatnya. Fal mu'minuna la yakhrujuna an hadhihi al-aqsam thalatha. Orang mukmin tidak keluar dari pembagian tiga ini. Hanya tiga ini kata Syekh. Ya. Wa kulluhum fil jannah. Semuanya di surga. Ya, semuanya di surga. Hatta zalimu li nafsihi fil jannah. Bahkan orang yang zalim terhadap dirinya tempatnya di surga. Ya. Madama laysa indahu syirkun wala kufrun. Selama dia tidak syirik kepada Allah, tidak melaksanakan hal-hal yang berbau kekufuran. Ya. Fahadha min ahli jannah. Semuanya termasuk penduduk ahli surga. Masyaallah muslimin, ya. Terkait dengan poin pertama, ada yang ingin saya bahas sedikit, ya, terkait dengan zalim li nafsi, orang yang menzalimi dirinya, ya, atau pelaku dosa besar. Ya. Terkait dengan pelaku dosa besar ini berkaitan dengan iman, ya. Karena sebagian kaum muslimin, orang-orang yang mengklaim dirinya sebagai bagian dari Islam, seperti Mu'tazilah, ya, Mu'tazilah, mereka meyakini bahwa iman adalah satu kesatuan, ya. Apabila iman itu hilang, maka hilang seluruhnya. Sehingga kata mereka, pelaku dosa besar, ya, pelaku dosa besar bukanlah final, kekal di dalam neraka. Ini kata golongan Mu'tazilah, ya. Pelaku dosa besar itu kekal di dalam neraka. Kemudian ada juga yang meyakini iman itu cukup dengan ucapan. Misalnya, ya, karomiyah, ya, golongan karomiyah. Ada juga yang meyakini iman itu cukup dengan meyakini dengan hati, tanpa amal, tanpa ucapan. Contohnya Jabariyah, ya, ini kelompok-kelompok menyimpang. Sehingga begitupun ada Khawarij yang meyakini bahwa pelaku dosa besar tempatnya di neraka, ya, mukhalladun finnar, kekal di dalam neraka. Tapi Ahlussunnah mengatakan, ya, pelaku dosa besar tahta masyiatillah. Ya, kita katakan mukmin naqisul iman. Dia orang mukmin, tapi imannya berkurang. Ya. Ada pemabuk, tapi dia masya Allah di dalam hal syirik, ya, kekafiran dia tinggalkan semua. Dia tidak percaya dukun, tidak percaya amal, tidak percaya semuanya. Ya. Sholatnya mungkin tidak sebagus kita mungkin. Ya, mungkin kadang datang, kadang sholat di rumah, ya, malas-malasan sholat, tapi dia beriman.
Maka yang seperti ini tahta masyiatillah. Kita tidak katakan dia pasti kekal dalam neraka dan sebagainya. Tidak. Ya. Dia masuk neraka kata Syekh, tapi ya, sesuai dengan kadar kemaksiatannya atau dosa-dosanya. Setelah itu dia akan masuk dalam surga. Ini orang seperti ini, tahta masyiatillah. Bahkan kalau Allah mau, ya, ghafara lahu, Allah ampuni. Ada, Allah ampuni jika Allah mau. Pelaku dosa-dosa besar, ya, diampuni Allah SWT. Ini terkait dengan masalah yang nomor satu, ya, pelaku dosa besar. Silakan bisa ditulis yang mau catat, ya. Faedah-faedah penting dalam hadis, ya. Yang pertama, hadis ini adalah hadis yang memperinci hadis yang umum, ya. Hadis ke-22 ini adalah hadis yang memperinci beberapa hadis yang bersifat umum. Di antara hadis yang bersifat umum kata Rasulullah SAW, man mata la yusyriku billahi syai'an dakhala jannah. Barang siapa yang wafat tidak menyekutukan Allah, dia masuk surga. Ya. Kemudian hadis yang lain tadi, ya, man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya adalah kalimat la ilaha illallah, dia pasti masuk surga. Ya. Ini hadis umum. Kemudian diperinci oleh hadis ini. Apa maksudnya la ilaha illallah di situ? Adalah orang yang meyakini kemudian mengamalkan konsekuensi dari keimanan, yaitu tadi sholat, puasa, ya. Maka ada sebuah kata yang sangat indah yang disampaikan oleh salaf bernama Wahab bin Munabbih. Kila li Wahab bin Munabbih, seorang berkata kepada ulama salaf bernama Wahab bin Munabbih, ya, alaysa la ilaha illallah miftahul jannah. Ya, ada orang dia sama kayak antum sekarang, keheranan, heran. Apakah cukup seorang cukup mengucapkan la ilaha illallah pasti masuk surga? Dia tanya kepada Syekh Wahab bin Munabbih, ya, alaysa la ilaha illallah miftahul jannah? Ya, wahai Syekh, bukankah la ilaha illallah itu miftahul jannah? Artinya orang yang mengucapkan la ilaha illallah pasti masuk surga? Ya, apa kata Syekh? Bala, tentu, ya, pasti. Benar apa yang engkau ucapkan, bahwa la ilaha illallah adalah kunci surga, miftahul jannah. Ya, kalimat la ilaha illallah adalah kunci surga. Walakin kata Syekh, ya, walakin laisa miftahun illa lahul asnan. Agar kata Syekh, ya, kunci itu punya geriginya, punya gigi-giginya. Ya, kalimat la ilaha illallah adalah batang kuncinya. Ya. Kemudian yang namanya kunci ada geriginya, betul? Gerigi itulah, ya, konsekuensi dari la ilaha illallah, rukun Islam, ya, harus dilaksanakan. Makanya kata Syekh, fa in ji'ta, apabila engkau datang ke pintu surga nanti, bimiftahin lahu asnan futiha lak. Apabila engkau datang nanti di pintu surga dengan membawa kunci yang ada geriginya, ada gigi-giginya, bisa antum buka kunci pintunya, dibukakan untuk, ya, bisa antum masuk, karena antum bawa kunci yang ada geriginya. Ya. Wa illa lam yuftah. Apabila engkau bawa kunci yang tidak punya gigi, ya, maka bagaimana cara antum buka pintu? Begitupun kunci yang ada sekarang, ya, hampir semua kunci itu ada geriginya, ya, sesuai dengan kerumitannya. Kalau orang tidak bawa kunci, tidak ada geriginya, bagaimana mungkin bisa tutup pintu? Ya, ini maksud saya. Maka, ya, kalimat la ilaha illallah adalah umum. Ya, umum. Konsekuensinya adalah rukun Islam dan rukun iman yang harus kita laksanakan. Ya, tidak mungkin seorang masuk surga, ya, moro-moro masuk surga. La ilaha illallah Rasulullah, tiba-tiba langsung masuk surga. Ya, tidak demikian maknanya. Ya. Makanya hadis ini memperinci hadis yang umum tadi. Ya. Hadis yang umum tadi, barang siapa mengucapkan la ilaha masuk surga, barang siapa yang wafat mengucapkan la ilaha masuk surga. Tapi ada konsekuensinya. Hadis ini yang memperinci, harus melaksanakan yang wajib-wajib, meninggalkan yang haram, ya, melaksanakan apa yang dihalalkan dan meyakini kehalalannya. Yang pertama. Yang kedua, hadis ini menunjukkan mudahnya agama Islam. Ya, hadis ini menunjukkan mudahnya agama Islam. Ad-dinu yusrun,
ya, agama ini mudah. Kata Rasulullah SAW, hadis agama mudah, ya. Kalau tidak bisa sholat berdiri, duduk. Kalau tidak bisa duduk, berbalik, ya. Kalau hilang sadar, sholat dengan isyarat. Misalnya orang yang koma, itu harus diingatkan untuk sholat. Orang yang koma, itu harus kita ingatkan setiap waktu sholat. Biarkan dia sholat dengan isyarat-isyarat, ya. Dia niat sholat tanpa ada gerakan sedikit pun, ya. Harus ad-din yusr, agama mudah, ya. Makanya kalau ada orang mau masuk Islam, jangan yang pertama dibahas sunnah. Karena saya mendapati ada beberapa pemuda, ya, mau masuk Islam karena duluan ustadz yang salah, ya, yang dibahas dulu sunnah, nanti sunnah. Akhirnya orangnya nggak jadi masuk Islam karena sudah ditakuti dengan sunnah, ya. Padahal agama ini mudah. Suruh dulu orang masuk Islam, jangan langsung dibahas sunnah. Yang Islam saja takut sunnah, apalagi yang non Muslim takut, karena dia tidak tahu apa yang dibuang, apa yang dibuang, ya. Serem duluan. Makanya kata Rasulullah SAW kepada Mu'adz bin Jabal, ketika Mu'adz bin Jabal diutus ke Yaman, ya, kata Rasulullah SAW, innaka sata'ti qauman min ahli kitab, engkau akan mendatangi kaum ahli kitab, Yahudi dan Nasrani. Faltakun awwala ma tad'uhum ilaihi an tashhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ya. Hendaknya yang menjadi perintah utama, ya, ajaran kamu terlebih dahulu adalah bersyahadat, ya. Syahadat terlebih dahulu, ya. Fa'in qabilu laka bidzalik, apabila mereka terima ajakanmu, ya, akhbirhum, sampaikan kepada mereka, ya, anna Allah iftarada alaihim khamsa salawatin fi kulli lailatin, ya, fi kulli yawmin wa lailatin. Kalau mereka sudah bersyahadat, sudah terima Islam, baru dia kasih tahu tentang sholat, ya. Oh, ternyata Islam itu mewajibkan bagi pemeluknya untuk sholat lima waktu, ya. Fa'in qabilu laka bidzalik, kalau mereka terima sholat tadi, ya, fa'akhbirhum, ya, kabari mereka anna Allah iftarada alaihim shadaqah, bahwa Allah mewajibkan kepada kaum muslimin untuk, ya, sedekah di sini yang dimaksud adalah zakat, ya. Zakat tu'khadhu min aghniyaihim, diambil dari orang-orang kaya mereka, ya, wa turaddu ila fuqaraihim, kemudian dibagikan kepada orang-orang miskin di antara mereka. Ini agama yang diajarkan dulu soal apa? Syahadat. Kalau sudah syahadat terima, sudah mantap, baru kita ajak untuk sholat. Kalau sholat sudah, baru kita kasih tahu untuk keluarkan zakat. Kalau memang beliau orang yang wajib mengeluarkan zakat, kalau tidak itu sudah disampaikan. Nanti pelan-pelan, ya. Kalau mungkin yang masuk Islam itu orang kaya misalnya, ya, maka penyampaian zakat itu nanti setelah sholat. Jangan orang baru masuk Islam bahas sunnah. Ini saya dapati beberapa pemuda tidak jadi masuk Islam. Ini saya nggak karang, ada di Waingapu. Karena salah, orang yang terima dari dulu tadi disuruh sunnah, tidak jadi masuk Islam. Gini, agama itu mudah, ya. Agama mudah, tidak susah. Ya, dalam hadis ini juga kita mendapati bahwa, ya, masuk surga itu mudah, ya, dan murah, ya. Masuk surga itu mudah dan murah. Ibadah itu mudah dan murah, ya. Apa buktinya? Sholat 5 waktu, ya. Kira-kira antum bayar tidak masuk masjid? Tidak. Bahkan antum gunakan air sebanyak-banyaknya di Masjid Al-Azhar, tidak bayar sedikit pun, ya. Murah. Justru jalan menuju neraka itu mahal. Percaya tidak? Betul, ya. Contohnya apa? Mencuri, merampok, ya. Mencuri, merampok itu jalan menuju neraka. Risikonya besar, ya. Kalau antum ditangkap, ya, syukur-syukur kalau Bapak Langit dan kawan-kawan yang tangkap, masuk bui, ya. Kalau antum maling di Bima ditangkap, dibakar antum. Itu kalau di Bima, ya, banyak kejadian, ya, maling itu dibakar di Bima, ya. Di Madura antum maling
antum dicarok, dibunuh. Ya. Padahal jalan menuju neraka susah, resikonya berat. Ya. Berzina, antum harus bayar, ya, dianya, ya, dan bukan sedikit. Belum lagi risiko yang antum dapat, HIV, AIDS dan sebagainya. Antum nikah, ya, murah. Nikah murah tidak? Murah, asalkan antum sesuaikan dengan budget. Yang mahal itu ya keinginan. Ya, saya pernah dapati ada teman di Surabaya nikah itu mungkin tidak sampai mungkin 2 jutaan sejutaan. Jadi nikah di masjid, ada mas yang lewat jual bakso apa sate itu dipanggil. Jadi itu satu rombong itu 600 atau 500 ribu buat walimah, diundang mahasiswa makan. Selesai nikah, murah. Ya, dia bisa bersama istrinya melakukan seumur hidup, murah. Ya, tapi kalau berzina tadi, itu harus bayar. Khamr, jalan menuju neraka. Ya, mahal tidak mahal. Ya, saya pernah dulu di Surabaya ada teman mahasiswa orang Nasrani. Dia kerja di bar dulu waktu kuliah umum. Dia pernah cerita bahwa salah satu minuman itu ada yang harganya sampai belasan juta satu botol. Padahal rasanya tidak jelas. Ya, lebih enak jus jeruk atau jus alpukat. Ya, ini menunjukkan bahwa yang haram itu jauh lebih mahal. Jalan menuju surga murah. Jalan menuju neraka mahal. Ya. Jadi jangan putar balik logikanya. Jalan menuju surga murah. Antum sholat di masjid tidak bayar. Ya, tidak keluar uang. Bahkan antum dapat servis dari masjid, ya, murah. Justru jalan menuju neraka yang mahal. Jadi tinggal pilih, mau ke neraka atau mau ke surga. Ya, artinya justru agama mudah. Kemudian yang ketiga, keempat ya. Oh iya, keempat ya. Ya, hadis ini menunjukkan tentang pentingnya disiplin dan istiqomah. Ya, karena tadi kunci poin dari hadis ini adalah istiqomah dan disiplin. Seorang yang bisa menjaga sholat wajib, amalan wajibnya tidak ditinggalkan sedikit pun, ya. Kemudian dia konsisten untuk menjaga dirinya dari yang haram-haram, ya. Melaksanakan makan, minum semuanya yang halal-halal, ini jauh lebih baik daripada orang yang tidak konsisten, ya. Ibadahnya luar biasa, sunnah-sunnah semua dilakukan, tapi nanti tidak pergi sholat di masjid. Maka orang yang seperti ini lebih utama, ya, istiqomah. Makanya dia mengatakan ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Ya, amalan yang paling dicintai yaitu mudawamah, yang terus dilaksanakan meskipun sedikit, berkesinambungan. Ya, ini makna dari hadis. Ya. Antum kalau malas melakukan yang sunnah, silakan antum fokus terhadap yang wajib asalkan antum jaga. Ya. Karena kita tidak dituntut untuk memperbanyak ibadah, tapi untuk memperbagus ibadah. Ya, seorang salah mengatakan, la takun hammu ahadikum kathratul amal. Jangan yang menjadi tujuan, ya, keinginan terbesar kalian adalah memperbanyak amal ibadah, bukan. Ya, faltakun, ya, hammuhu itqanul amal wa ihsan. Hendaklah yang menjadi keinginan terbesarnya adalah itqan, memperbagus amal ibadah, ya, ihsanuhu, memperbagus, memperbaiki, ya. Ini seorang muslim, ya. Maka kita mulai dari memperbaiki ibadah, mulai dari wudu misalnya. Mungkin ada yang kita tidak tahu, kita lihat lagi. Sekarang mencari ilmu gampang, ya. Buka di YouTube, cari ustaz sunnah, bagaimana cara berwudu yang benar. Ini yang dituntut, bukan memperbanyak ibadah, tapi memperbagus ibadah, ya, yang dituntut. Ini. Kemudian yang keempat, masyarakat muslimin, hadis ini menjadi hujah bagi kelompok yang mengatakan bahwa orang masuk surga karena amal. Karena di sini terjadi khilaf, ya, para ulama. Ada yang mengatakan, bahkan kaum muslimin, ya, ada yang mengatakan bahwa setiap muslim masuk surga karena amal ibadahnya. Ya, ada juga yang mengatakan seorang muslim masuk surga karena rahmat Allah, bukan karena amal ibadahnya. Ya, hadis ini menjadi hujah bagi orang-orang yang berdalil bahwa
setiap muslim masuk surga karena amal ibadahnya. Karena amal ibadahnya. Hadis ini menjadi salah satu dalilnya. Ya. Kemudian ada juga firman Allah yang mendukung, ya, golongan atau kelompok yang mengatakan tadi bahwa orang muslim masuk surga karena amal ibadahnya. Di antaranya firman Allah SWT, ya, alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibina yaquluna salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Ya, Allah berfirman, ya, dan orang-orang yang diwafatkan oleh malaikat dalam keadaan baik, ya, dalam keadaan baik amal ibadah, misalnya istiqomah, kemudian dia diwafatkan oleh malaikat, ya, yaquluna salamun alaikum, maka para malaikat akan berkata kepada mereka, ya, keselamatan atas kalian, kesejahteraan atas kalian, udkhulul jannata, masuklah kalian ke dalam surga, bima kuntum ta'malun, ya, atas apa yang telah kalian kerjakan. Masuklah kalian ke dalam surga, ya, karena ibadah-ibadah yang telah kalian kerjakan. Ini dalil bagi orang-orang yang mengatakan setiap muslim masuk surga karena amal ibadah, ya, karena amal ibadah. Kemudian hadis ini tadi, ya, apabila aku sholat di waktu, kata sahabat bertanya kepada Rasul, kemudian aku puasa bulan Ramadan, aku meninggalkan yang haram, melaksanakan yang halal saja, apakah aku masuk surga? Kamu masuk surga, kata Rasul. Ya, maka kelompok yang mengatakan kaum muslimin masuk surga karena amal ibadahnya, dalilnya adalah ini. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwa, ya, kaum muslimin masuk surga karena rahmat Allah SWT, bukan karena amal ibadahnya. Ya, di antaranya dalil yang digunakan adalah hadis Rasulullah SAW, ya, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah SAW, ya, lam yunajji ahadan minkum amaluhu, ya, tidak ada seorang di antara kalian yang bisa selamat karena amal ibadahnya. Ya, qala, kemudian saya bertanya, wal anta ya Rasulullah, apakah engkau juga seperti itu ya Rasulullah? Ya, tidak bisa selamat karena amal ibadahnya. Maka Rasulullah SAW menjawab, wal ana, ya, termasuk aku, illa an yataghammadani Allahu bi rahmatihi, ya, hanya saja Allah telah meliputi diriku dengan rahmatnya. Ya, sekilas, ya, terjadi kontradiksi, ya, ayat mengatakan kita masuk surga karena amal ibadah, namun hadis Rasul tadi mengatakan kita masuk surga karena rahmat Allah, bukan karena amal ibadah. Ya, namun, ya, Imam An-Nawawi, seorang ulama bermadzhab Syafi'i, beliau sedikit menjelaskan tentang hal ini, ya, apa yang dimaksud. Ternyata tidak ada ta'arud, tidak ada pertentangan di sini. Ya, beliau mengatakan, ya, yang dimaksud dengan rahmat Allah di sini adalah, ya, Allah memudahkan seorang muslim untuk melakukan amal-amal ibadah, ya, karena amal ibadah yang kita lakukan adalah bentuk rahmat Allah, ya, adalah bentuk rahmat Allah. Antum bisa sholat tepat waktu di masjid, rahmat Allah, ya. Ini yang dimaksud, sehingga tidak ada pertentangan. Kaum muslimin masuk surga karena amal ibadahnya, dan rahmat Allah memberikan kepada kaum muslimin untuk bisa melakukan amal-amal ibadah tersebut. Ya, ini yang benar. Ya, al-jam'u khairun minat tarjih. Kata kaidah mengatakan menggabungkan dua dalil yang kuat, yang sama kuatnya, menggabungkan itu lebih baik daripada merojihkan salah satu. Kalau antum bilang karena amal ibadah, orang tidak terima. Oh, Nabi bilang tidak bisa masuk surga karena amal ibadah, tapi karena rahmat. Yang mengatakan karena rahmat, terus firman Allah tadi gimana? Masuklah surga kalian karena amal ibadah yang kalian lakukan. Ya, maka yang paling benar adalah al-jam'u, menggabungkan. Ya, karena amal ibadah yang kita lakukan adalah bentuk rahmat Allah SWT. Ya, ini. Ya, apalagi Rasul mengatakan, ya, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal-amal ibadah itu bergantung pada akhirnya. Pada akhirnya, ya, amal ibadah bergantung pada akhirnya. Yamutu rajulu ala ma'asya alaih. Seorang wafat sesuai dengan kebiasaannya. Ya, maka amal ibadah, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu adalah bentuk rahmat Allah kepada kita yang akan memudahkan kita untuk masuk ke dalam surga Allah SWT.
Ya, jadi masuk surga bukan karena amal, tapi dengan amal. Ya, bedakan ya. Masuk surga karena amal dengan masuk surga dengan amal ibadah. Ya, itu. Ya, ini sedikit yang dapat saya sampaikan. Nanti bisa kita lanjut dengan tanya jawab. Silakan apabila ada yang bertanya. Ya, memang hadisnya ini sedikit. Ya, mau dipanjang-panjangkan juga susah. Karena kebetulan pembahasannya sedikit. Hadis kedua-dua ini sedikit. Ya. Antum paham yang saya sampaikan tadi? Paham ya? Coba jelaskan yang dimaksud dengan miftahul jannah. Silakan. Apa? Tadi sudah saya sampaikan. Silakan Pak Memi. Ucapan la ilaha illallah merupakan kunci surga, dan kuncinya itu ada gerigi. Ya. Geriginya itu adalah amal ibadah. Ya, kuncinya harus dilakukan. Ya, batang kuncinya la ilaha illallah, sementara gerigi-geriginya adalah ibadah-ibadah yang kita lakukan. Ya, gitu. Sehingga seorang datang ke pintu surga harus bawa kunci yang ada geriginya, baru dia bisa masuk ke dalam surga. Baru bisa buka pintunya. Ya, silakan. Saya yang tanya, biar saya tahu paham tidak. Ya. Tadi poin pertama, ya, itu zalimun li nafsi, orang yang zalim terhadap dirinya. Ya. Itu tadi ada pembagian tiga ya. Silakan jelaskan. Tiga tadi apa? Pembagian kaum muslimin tadi ada tiga. Silakan. Oh ini. Antum. Masya Allah. Ya. Gimana? Yang pertama, orang yang zalim tapi tidak melakukan kesyirikan, dia masuk surga. Ya, tidak melakukan kesyirikan. Yang kedua, Apa dimaksud zalim ini? Zalim dia nafsi. terhadap dirinya sendiri. Contohnya melakukan dosa-dosa besar, Ya. mabuk, Ya. kamar, zina, dan Ya. sebagainya. Yang kedua, orang yang melaksanakan hal-hal yang wajib-wajib saja Ya. dan meninggalkan yang haram, Ah. dia masuk surga juga. Ya. Yang kemudian yang ketiga, orang yang melaksanakan yang wajib, meninggalkan yang haram, melaksanakan yang sunnah, ini orang yang paling utama di antara tiga. Masya Allah ya. Bagus. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Ahsanta. Saya tambahkan sedikit terkait dengan poin 2, karena saya rasa di sini banyak bertanya-tanya. Ya, kita selama ini membahas keutamaan sunnah, tapi tiba-tiba ya seolah pembahasannya kurang ya, kurang mengutamakan sunnah di sini seolah ya. Jadi saya khawatir ada yang berpikir, oh, kenapa kita sholat sunnah ya, karena pasti masuk surga ya. Ya, pembahasan tentang amalan sunnah ini sangat banyak. Contohnya, sholat witir. Sholat witir, ya, Imam Abu Hanifah itu mengatakan wajib hukumnya. Ya, meskipun dia menyelisih jumhur, ya, yang hukumnya sunnah. Ya, kemudian ada juga ulama yang mengatakan barang siapa yang meninggalkan sholat sunnah rawatib munafik. Ya, munafik. Artinya banyak sekali perkataan-perkataan ulama yang seolah-olah mewajibkan kita untuk melakukan amalan-amalan sunnah. Ya, sehingga di sini jangan disalahpahami. Ya, bagi orang yang sudah paham tentang sunnah, sudah tahu hukum-hukumnya, sudah tahu cara melaksanakannya, maka hendaknya dia melakukan amalan-amalan sunnah tersebut. Ya, jangan dia mencukupkan dengan amalan-amalan yang wajib saja. Ya, karena apa? Karena sholat yang kita lakukan, amal ibadah yang kita lakukan, yang wajib-wajib, terkadang banyak sekali kekurangan di dalamnya, termasuk sholat. Ya, awal ma yuhasabu bil 'abdi yaumil qiyamah sholat. Ya, amalan pertama yang dihisab adalah sholatnya. Maka nanti dilihat oleh para malaikat. Ya, kalau ada kekurangan, ya unzuru kata Allah SWT kepada para malaikat, lihat amal ibadah hamba ini ada kurang tidak? Ya. Kalau ada kekurangan, maka Allah akan memerintahkan kepada para malaikat, ya, atimmu, ya, fara'idahu
sempurnakan amalan-amalan ibadah wajibnya tadi, ya, bi tatawwu'ihi, dengan amalan-amalan sunnah yang dia lakukan. Jadi amalan sunnah itu menolong amalan wajib sebenarnya, ya. Sehingga seorang muslim tidak boleh mencukupkan dirinya dengan amalan-amalan wajib saja. Ya, sholat misalnya, dia harus terus melakukan amalan-amalan sunnah. Karena amalan sunnah ini hakikatnya menambah, ya, lubang-lubang yang ada di dalam amal ibadah wajib yang kita laksanakan. Begitupun dengan sedekah, begitupun dengan puasa dan sebagainya, ya. Orang akan selamat dengan amal-amalan ibadahnya tadi, ya. Maka jangan salah paham, ya. Kalau seorang sudah paham tentang sunnah, sudah tahu amal-amalan sunnah, maka sebaiknya dia lakukan, ya. Apalagi banyak sekali keutamaannya, ya. Ada lagi? Ya. Bagaimana kalau kita terlambat sholat kayak dalam perjalanan dan sebagainya, kita tidak ada sempat untuk melakukan rawatib yang awal sebelum sholat wajib. Baik, sudah. Saya potong dulu ya, karena sudah terjawab, ya. Itu saja dijelaskan lagi. Sholat sunnah rawatib tidak disunahkan bagi musafir. Bahkan sebenarnya mengatakan tidak boleh orang musafir itu melaksanakan sholat sunnah rawatib kecuali subuh dan witir, ya. Subuh dan witir. Sunnahnya orang yang safar itu hanya 2 sholat itu, ya. Sholat 2 rakaat sebelum subuh, rakaat al-fajr, kemudian witir. Hanya itu. Adapun rawatib yang lain tidak disunahkan, tidak dianjurkan. Maksudnya ini Ustaz. Oh iya, maaf. Kayak pergi sekolah Jauh-jauh. terlambat dari. Oh iya. Bukan berarti keadaan sabar. Iya. Maaf ya. Terus Saya pernah dengar bahwa tidak ada sholat wajib kalau waktunya, tidak ada sholat sunnah kalau waktu wajib sudah masuk. antum datang, orang sudah mulai sholat. Sudah lewat. Ya kayak kita di sini Ustaz kan pagi waktu begitu. Karena tidak sampai berkali tidak bisa dapat. Tidak dapat. Ali siapa lagi? Dia kan namanya? Kita di sini kan sholat pakai waktu. Ya. Waktu ikoma itu kayak hanya 4 menit, 5 menit. Ya. Kadang untuk 4 rakaat itu tidak dapat. Tidak dapat. Kita hanya bisa 2 rakaat saja. Itu hukumnya bagaimana? Tapi kita sudah berniat mau dapat 4 rakaat. Antum qadha setelah sholat wajib, antum tambahkan 2 yang tadi itu belum melaksanakan. Itu boleh. Ya, kalau antum belum qobliyah, antum datang di masjid sudah sholat wajib, sholat zuhur, antum sholat. Setelah sholat, antum qadha tadi yang 2 ketinggalan. Qobliyahnya tadi boleh. Ya, antum lakukan ketika sholat boleh. Ya, tapi bukan itu maksud antum tadi. Ya, maksud antum kalau sholat sendiri, dia punya maksud ini. Kalau kita sholat sendiri, ya, kalau sholat sendiri boleh antum melaksanakan sholat sunnah, tidak dilarang, boleh. Ya, asalkan waktunya masih nunggu. Kecuali antum sudah jam 3 di sini atau setengah 4, asarnya sudah mau masuk misalnya, ya antum sholat wajib aja. Ya, tapi kalau waktunya masih panjang boleh antum sholat sunnah, boleh. Ya, atau antum ajak teman, saudara untuk sholat jamaah, ya, itu boleh. Meskipun dia sudah sholat akbar misalnya, antum lihat di azan ada duduk, antum baru sampai, antum ajak, Ustaz sholat dengan saya, boleh. Ya, bagi akbar pahalanya sunnah, bagi antum pahalanya wajib. Ya, itu antum dapat keutamaan. Ya, sudah ya? Ada lagi? Ya, Banyak. Apa bedanya syirik dan ahli bid'ah? Apa? Syirik dan ahli bid'ah. Apa bedanya syirik dengan ahli bid'ah? Musyrik dan ahli bid'ah. Apa bedanya musyrik, orang yang melakukan kesyirikan, dengan ahli bid'ah, orang yang melaksanakan bid'ah? Ya, bid'ah, ya, a'am minasyirik. Ya, bid'ah itu ada yang di dalamnya ada kesyirikan, ada juga yang tidak sampai derajatnya kepada kesyirikan. Ya, apa contoh bid'ah yang sampai kepada kesyirikan? Orang yang mengadakan ibadah-ibadah, contohnya sedekah bumi, ya, atau ritual-ritual yang kemarin tenggelam di laut itu baca Quran loh mereka,
ya ibadah bagi mereka, tapi itu bid'ah. Dan bid'ah itu masuk dalam kesyirikan. Ya, dia berdoa untuk keselamatan, misalnya di pantai selatan, Nyi Roro Kidul dan sebagainya. Ya, itu syirik dan itu bid'ah. Ada bid'ah yang tidak sampai derajatnya kepada kesyirikan. Apa contohnya? Ya, contohnya mungkin ya kebiasaan masyarakat sih. Ya, 3 hari, 7 hari, ya itu bid'ah, tapi tidak sampai derajatnya kepada kesyirikan. Ya, makanya ada sebagian yang mengatakan itu bid'ah amaliyah, tidak mengeluarkan seorang dari Ahlussunnah. Sebagian mengatakan demikian. Ya, ini contohnya lagi apa bid'ah amaliyah. Ya, bagi sebagian kelompok yang mengatakan bahwa kunut itu bid'ah, ya itu tidak sampai kepada kesyirikan karena bid'ah amaliyah. Ya, bagi kelompok yang mengatakan bahwa kunut itu bid'ah, ya dia bid'ah amaliyah, tidak sampai kepada kesyirikan. Ya. Dan memvonis seseorang itu ahlul bid'ah itu tidak gampang. Ya, jangan karena orang baru melakukan bid'ah 1 kali 2 kali antum bilang ahlul bid'ah, keliru. Ya, tidak demikian. Ya, kecuali dia sudah dikasih tahu tapi ngotot. Ya, jangan melakukan amalan ini bid'ah, sudah dikasih hujah dalil. Ya, dia tetap tidak mau, terus menolak hujah tadi. Ya, pokoknya tidak mau ajaran yang itu yang paling bagus. Kita punya bapak-bapak dulu yang paling betul misalnya. Sudah dikasih tahu yang, nah ini mungkin. Namun untuk memvonis ahlul bid'ah pun itu bukan kita yang menetapkan. Ya kita katakan dia melakukan amalan bid'ah, tapi jangan sampai memvonis dia sebagai ahlul bid'ah. Ya, begitupun dengan orang musyrik. Orang melakukan amalan-amalan musyrik tidak serta-merta dituduh musyrik. Ya, dia terjerat di dalam kemusyrikan, diingatkan. Ya, tadi antum melakukan amalan-amalan syirik. Ya, bukan langsung antum datang antum musyrik, keliru. Memvonis seseorang itu musyrik, memvonis ahlul bid'ah itu babnya lain. Yang menetapkan bukan saya, bukan antum. Ya, tapi para ulama. Dan itu ada mawani'nya, ada tahap-tahapnya. Ya, sama ketika masalah takfir, mengkafirkan seorang itu ada pembahasannya, ada mawani, penghalang-penghalangnya dulu. Ya, ya, jangan sampai ada menteri agama bilang begini terus bilang kafir, keliru dulu. Ya, menteri agama bilang apa? Jangan mengganggu misalnya aja gitu ya. Ya, bahasanya kan bukan bagaimana bahasanya? Menganalogikan ya. Bagaimana kalau antum punya tetangga yang banyak anjingnya, apakah mengganggu ya? Ya. Jangan antum langsung memvonis menteri agama kafir, keliru. Ya. Apalagi background pendidikan menteri agama bukan yang paham terlalu masalah agama. Bisa jadi dia jahil dalam masalah ini, tidak tahu. Ya, maka tidak bisa langsung divonis dia itu musyrik, kafir dan sebagainya, tidak. Ya. Banyak pembahasannya. Ya. Yang pertama ilmu. Dia berilmu tidak, tahu tidak masalah itu. Kalau dia tidak tahu, maka tidak bisa divonis sebagai musyrik kafir. Ya. Kemudian al-iqrar, ada yang paksa tidak? Jangan sampai dia dipaksa. Ya. Kalau ada yang paksa, ya, tidak bisa tegak hujah. Atau ulahan salah bicara misalnya, ya, salah ucap, maka tidak bisa tegak hujah seperti ini. Kita bilang kafir, musyrik, ya. Sama kita dan sebagainya. Ini ya. Baik, kita tutup dalam doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.